Langkah kaki Sari terdengar lirih saat memasuki aula besar Sekolah Harapan Bangsa, satu-satunya sekolah elit di kota yang membuka jalur beasiswa untuk anak-anak pelosok. Gaun ibunya yang sederhana berkibar pelan tertiup angin dari kipas besar di langit-langit aula, sangat kontras dengan gaun-gaun berkilau dan tas bermerek yang dikenakan para ibu-ibu wali murid lainnya. Semua mata seolah otomatis menoleh. Sejenak hening, lalu pelan-pelan bisikan-bisikan muncul seperti angin kecil yang menyakitkan. "Siapa itu? Bukan dari kelas kami, deh," bisik seorang wanita dengan sepatu hak tinggi, mulutnya mencebik ke arah Sari dan ibunya. "Lihat sepatunya, robek," tambah yang lain, setengah berbisik tapi sengaja dibuat cukup keras agar terdengar. Sari mendengar semuanya, tapi ia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat, menatap lantai marmer aula yang mengilap, seolah berharap bisa menghilang ke dalamnya. Meja-meja untuk wali murid tersusun rapi, diberi label per kelas. Tapi tidak ada yang mempersilahkan mereka duduk. Mereka berdiri kaku, menunggu arahan, hingga seorang petugas sekolah akhirnya menghampiri dengan ragu. Ibu, dari wali murid kelas 10B ya? Silakan duduk di pojok sana." Di pojok, kursinya menghadap agak miring, jauh dari panggung. Seolah tempat itu disediakan bukan untuk dilihat, tapi untuk dilupakan. Sari duduk pelan, tangannya bergetar. Ini bukan kali pertama ia merasa tidak diterima, tapi entah kenapa kali ini terasa lebih menusuk. Mungkin karena ibunya, yang seumur hidup telah berjuang menjahit pakaian dan menjual sayur dari rumah ke rumah demi sekolah ini, juga ikut disudutkan. Ia ingin berbicara, tapi tak ada suara yang bisa keluar. Yang ada hanya rasa sesak di dada, seperti lumpur yang menelan semangatnya perlahan. Ibu-ibu lain mulai berbicara dengan keras, memuji anak-anak mereka yang masuk ekskul prestisius, menang lomba matematika, atau sudah punya les privat sejak SD. Ada yang bahkan menyebut anaknya sudah dipersiapkan untuk kuliah ke luar negeri. Sari hanya bisa mendengarkan, kepalanya menunduk. Tidak ada yang bertanya tentang dirinya. Tidak ada yang tahu ia baru saja menyelesaikan penelitian kecil tentang limbah organik dan lolos seleksi nasional, karena tak pernah ada yang peduli. Ibunya, Bu Warti, mencoba menyapa seorang ibu di sebelah mereka dengan senyum ramah. Putranya kelas 10 juga, Bu. Tapi ibu itu hanya mengangguk sekilas, lalu pura-pura memeriksa ponselnya. Tidak ada balasan. Hati Sari terasa semakin mengecil, seperti lilin yang dipadamkan perlahan. Tapi dalam diamnya, ada sesuatu yang menyala di sudut hatinya, api kecil, yang tak terlihat siapapun. Belum. Dan saat kepala sekolah naik ke podium, Sari memandang ke depan dengan tenang. Ia tidak berharap disebut, tidak menanti pujian. Ia hanya ingin mendengar. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk mengubah panggung bagi orang-orang yang selama ini berdiri di bayang-bayang. Acara pertemuan wali murid dimulai dengan meriah. Kepala panitia menyambut semua yang hadir, disusul tawa kecil dan tepuk tangan dari sebagian besar tamu yang duduk di deretan depan. Di bagian belakang aula, tempat Sari dan ibunya duduk, suara itu terdengar sayup-sayup. Seperti gema dari dunia yang tidak menyertakan mereka. Padahal Sari bersekolah di sini seperti yang lain, punya hak yang sama. Tapi kenyataannya, kehadirannya seolah tak pernah dihitung sejak hari pertama ia melangkah ke gerbang sekolah itu. Satu persatu nama siswa disebut untuk menerima penghargaan, bintang kelas dari semester lalu. Setiap nama disambut sorakan bangga dari orang tua dan guru, seolah anak-anak itu adalah permata terbaik bangsa. Sari mendengarkan dengan tenang, tangannya menggenggam kuat rok ibunya. Ia tahu nilainya tak pernah turun dari angka 95. Ia bahkan pernah diam-diam membantu teman sekelasnya memahami rumus fisika, walau tak pernah mendapat ucapan terima kasih. Tapi hari ini, tak satu pun yang menyebut namanya. "Loh, kok Sari nggak disebut ya? Padahal anak itu pintar banget," gumam seorang guru muda di bangku tengah. Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh nama-nama lain yang lebih dikenal, lebih terlihat. Sari tak merasa marah. Ia hanya heran, bagaimana kerja keras yang begitu berat bisa luput dari perhatian, hanya karena ia tidak punya nama belakang yang terkenal atau orang tua yang bisa menyumbang AC untuk kelas. Di sela jeda acara, para orang tua saling membanggakan anak mereka. "Anakku sudah daftar les coding, loh," katanya biar bisa jadi CEO kayak Elon Musk, ucap seorang ibu dengan penuh percaya diri. Yang lain menimpali, "Iya, anak saya juga ikut les piano dan Mandarin."
Biar bisa kuliah di Singapura nanti. Obrolan itu terasa seperti gelombang pasang yang menenggelamkan apapun yang tidak standar sukses menurut mereka. Tak satu pun yang melirik ke arah Sari dan ibunya. Bu Warti tersenyum kecil, berusaha tetap tegar. Ia menatap anaknya dan membelai pelan rambut Sari. Tak apa, nak, yang penting kamu tahu siapa dirimu. Tuhan juga tahu. Kalimat itu terdengar lembut tapi syarat luka. Ia tak bisa menyembunyikan rasa perih karena anaknya yang selalu bekerja keras, tetap dipandang rendah hanya karena latar belakang mereka. Sari mengangguk, tapi matanya tetap menatap panggung dengan hening, seolah mencari jawaban dari keadilan yang tertunda. Tak jauh dari mereka, seorang ibu yang sejak awal mencibir, kembali menatap Sari lalu bergumam ke temannya, anak seperti itu, bisa apa sih di sekolah model begini? Temannya mengangguk cepat, lalu tertawa kecil. Tawa yang menyayat bagi yang mendengar, tawa yang tak menyadari bahwa mereka sedang menertawakan seseorang yang jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Sari menarik napas dalam. Ia bukan tidak sedih, ia hanya terlalu terbiasa dikesampingkan. Tapi hari itu, di tengah aula megah yang penuh gemerlap, ada satu tekad dalam hatinya yang diam-diam menguat, biarlah mereka tidak mendengarku sekarang. Tapi suatu hari, mereka akan mendengarku, tanpa bisa mengelak. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu waktunya akan datang. Dan hari itu akan tiba lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun di ruangan itu. Langit di luar mulai mendung ketika kepala sekolah, Bapak Darmawan, berdiri dari kursinya dan berjalan menuju podium. Suasana aula mulai tenang, bahkan para ibu-ibu yang tadinya sibuk mengobrol kini mulai memperhatikan. Bapak Darmawan dikenal sebagai sosok yang serius, dan setiap pidatonya selalu membawa sesuatu yang penting. Semua mata tertuju ke depan. Sari menunduk, berharap waktu segera berlalu. Tapi takdir sudah mulai mengetuk pintu. Selamat pagi para orang tua, guru-guru terhormat, dan murid-murid yang saya banggakan, suara Bapak Darmawan menggema lembut namun tegas. Hari ini bukan hanya sekadar evaluasi pendidikan dan laporan kegiatan sekolah. Hari ini saya ingin bercerita tentang satu anak, seseorang yang mungkin belum pernah kalian lihat berdiri di atas panggung ini, tapi pantas mendapat panggung lebih dari siapapun. Kepala sekolah berhenti sebentar, aula mendadak hening, bisik-bisik kecil mulai terdengar, para orang tua menoleh kiri dan kanan, mencoba menebak siapa yang dimaksud. Beberapa anak langsung menegakkan badan, mengira itu tentang mereka. Tapi Sari tetap menunduk, tidak merasa bahwa kalimat itu ada hubungannya dengannya. Anak ini tidak punya fasilitas bimbel mahal. Ia tidak pernah tampil saat acara sekolah, karena terlalu sibuk bekerja diam-diam di perpustakaan atau membantu guru memeriksa soal, lanjut Bapak Darmawan, suaranya mulai bergetar pelan. Ia datang dari tempat yang jauh, bukan sekadar jauh jarak, tapi jauh dari perhatian. Namun justru dari tempat itu, lahir cahaya yang hari ini ingin saya perkenalkan kepada kalian. Sari mendongak pelan, ada denyut di dadanya yang tidak biasa. Ibunya menggenggam tangan putrinya lebih erat. Ia tak tahu pasti, tapi ada air di matanya yang mulai mengumpul, seperti sudah tahu kemana arah pidato ini akan berakhir. Di barisan depan, para wali murid mulai tampak tidak nyaman. Mereka tak suka jika ada cerita heroik dari anak yang mereka pandang sebelah mata. Tapi mereka tidak bisa menghentikan kata-kata itu. Anak ini mencetak nilai tertinggi dalam seluruh mata pelajaran selama 2 semester berturut-turut. Ia menulis esai ilmiah tentang limbah rumah tangga yang sedang dipertimbangkan untuk dimuat di jurnal remaja nasional. Dan yang lebih membanggakan, ia melakukannya tanpa pernah sekalipun meminta pengakuan. Kepala sekolah mengangkat pandangannya, lalu mengucapkan satu nama. Sari Ayu Ningtyas, dari kelas 10B. Sejenak tidak ada suara, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang memekakkan telinga. Lalu, perlahan-lahan, semua kepala mulai menoleh ke satu titik, pojok aula. Ke arah gadis kecil berkerudung yang duduk bersama ibunya di kursi paling belakang. Sari merasa tubuhnya kaku, tapi saat ia menatap ibunya dan melihat senyum di balik air mata, sesuatu dalam dirinya tumbuh, keyakinan bahwa ia memang pantas berdiri di sana. Dan pada momen itu, semua yang tadinya menertawakan, mencibir, dan mengabaikan, terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka mendengar Sari. Bukan karena suara yang lantang, tapi karena kebenaran yang tak bisa mereka tolak.
Sari hanya bisa terpaku. Namanya bergema di seluruh aula megah itu, seperti suara asing yang tak pernah ia bayangkan akan disebut dengan penuh kebanggaan. Ia tak tahu harus bagaimana. Pipinya memanas, dadanya sesak oleh emosi yang tak bisa diberi nama, antara haru, bingung, dan gugup yang menumpuk bagai badai yang mendadak datang setelah kemarau panjang. Tepuk tangan mulai muncul, 1-2, lalu pelan-pelan menguat. Tapi ada jeda yang aneh, bukan karena semua orang ikut bahagia, melainkan karena mereka tak bisa menolak kenyataan yang baru saja disampaikan. Beberapa wali murid menoleh dengan wajah canggung, seolah baru menyadari bahwa anak yang mereka pandang sebelah mata selama ini ternyata menyimpan dunia yang tidak pernah mereka bayangkan. "Silakan, Sari, berdiri," ujar Bapak Darmawan dari podium, suaranya lebih lembut kali ini. Sari berdiri perlahan, dibantu ibunya yang menggigil menahan tangis. Semua mata mengikuti gerakannya, dari sepatu robek yang masih setia menapak lantai aula hingga wajahnya yang bersinar walau tanpa riasan atau perhiasan. Ia menunduk sopan, tanpa senyum, tapi justru dari sikap itulah terpancar kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sari berjalan kaki 4 km setiap pagi untuk sampai ke sekolah. Ia tiba lebih pagi dari siapapun, dan pulang paling akhir. Sering kali kami melihatnya duduk sendirian di perpustakaan, membaca buku-buku berat yang bahkan tidak diwajibkan. Ia tidak punya kuota internet, tapi ia menyalin artikel dari buku satu persatu untuk bahan tugasnya, lanjut Bapak Darmawan, matanya mulai berkaca-kaca. Para guru mulai terdiam. Beberapa dari mereka memang sempat melihat Sari bekerja di balik layar, tapi tak pernah menyangka bahwa anak itu menanggung perjuangan sebesar itu. Salah satu guru bahkan memalingkan wajah, menyesali bahwa ia pernah melewatkan potensi luar biasa hanya karena Sari tidak banyak bicara. Wali murid yang tadi mencibir kini menatap ke depan dengan wajah keras, mencoba menyembunyikan rasa malu. Ia teringat bisikannya tentang sepatu robek dan baju lusuh. Tapi sepatu itu kini terlihat seperti lambang kekuatan, bukan kekurangan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak yang duduk di pojok aula adalah pemegang nilai tertinggi dan calon penulis ilmiah muda yang diincar universitas ternama. Sari tak pernah menuntut apapun, tidak fasilitas, tidak pujian. Tapi ia memberi kita pelajaran penting, bahwa keunggulan tidak selalu datang dari kemewahan. Bahwa karakter dan tekad jauh lebih penting daripada latar belakang, kata kepala sekolah, kali ini dengan suara penuh penghargaan. Seluruh aula tenggelam dalam diam. Tidak ada lagi yang berani meremehkan. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Dan di tengah sorotan yang selama ini tidak pernah ia miliki, Sari berdiri bukan dengan sombong, tapi dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak berbicara satu patah kata pun, tapi seluruh dunia seperti akhirnya mendengar kisahnya. Hari itu, setelah pidato kepala sekolah berakhir, suasana aula berubah drastis. Sebagian besar wali murid yang tadinya duduk tegak dengan kepala tinggi, kini menunduk bukan karena hormat, tapi karena malu. Sari dan ibunya berjalan perlahan meninggalkan tempat duduk mereka. Tidak ada perasaan bangga yang meledak, tidak ada senyum congkak. Hanya ketenangan, seperti sungai yang terus mengalir meski banyak batu mencoba menghalangi jalannya. Namun, keheningan itu mulai pecah oleh suara langkah terburu-buru. Seorang ibu yang tadi sempat mencibir, kini berdiri dan menghampiri mereka dengan wajah kikuk. "Sari, ya, maaf ya, tante tadi enggak tahu," ucapnya terbata, mencoba menyentuh bahu Sari. Tapi gadis itu hanya tersenyum tipis dan menunduk sopan. Ia tak membalas dengan kata-kata. Baginya, pengakuan bukan sesuatu yang ia cari, ia hanya ingin dihargai, bukan dipuja. Para guru satu persatu datang mendekat. Beberapa bahkan mengaku merasa bersalah karena selama ini tak pernah benar-benar memperhatikan perjuangan Sari. "Saya kira kamu anak yang tertutup, ternyata kamu anak yang luar biasa," kata Bu Nina, guru biologi yang dikenal tegas. Sari menatapnya dengan mata teduh, lalu menjawab lirih, "Saya hanya ingin belajar, Bu." Itu saja. Di luar aula, angin sore mulai bertiup, membawa sejuk yang seolah membersihkan udara penuh ego di dalam ruangan itu. Beberapa teman sekelas Sari yang kebetulan hadir bersama orang tua mereka, kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Mereka menyadari betapa kecilnya dunia mereka selama ini, dibatasi oleh gengsi dan prestise palsu. "Sari, kamu hebat banget," kata Dita, ketua kelas yang selama ini hanya bicara seperlunya.
Kali ini suaranya jujur, tak ada nada basa-basi. Sari hanya mengangguk. Di dadanya masih tersisa luka dari perlakuan mereka dulu, tapi ia memilih tidak menyimpannya sebagai dendam. Ia tahu, beberapa orang memang hanya bisa melihat setelah mereka dipaksa membuka mata. Dan hari ini, kebenaran itulah yang membuka paksa pintu-pintu penghakiman. Ibunya menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tidak berubah walau mereka baru sekarang melihatmu," bisiknya, penuh haru. Sari menggenggam tangan ibunya. "Ibu yang ajarkan aku begitu, Bu. Biar mereka menilai sesukanya, tapi kita tetap jadi diri sendiri." Dan di tengah langkah mereka meninggalkan sekolah hari itu, ada perasaan baru yang tumbuh di hati Sari. Bukan bangga karena dipuji, tapi tenang karena akhirnya, untuk pertama kalinya, ia dikenali bukan karena dari mana ia berasal, tapi karena siapa ia sebenarnya. Mata-mata yang dulu penuh prasangka, kini belajar melihat dengan cara yang lebih jujur. Seminggu berlalu sejak pertemuan wali murid yang mengubah segalanya. Nama Sari kini bukan lagi bisikan samar di sudut kelas. Ia dipanggil oleh guru-guru untuk berbagi metode belajarnya, diminta mewakili sekolah dalam lomba ilmiah nasional, dan bahkan diundang menjadi narasumber kecil dalam seminar pendidikan daerah. Tapi meski banyak yang berubah, Sari tetaplah Sari, yang berjalan kaki setiap pagi, membawa tas lusuh dan senyum sederhana. Hari itu, aula yang sama kembali digunakan untuk sebuah acara, perpisahan siswa kelas akhir dan penyambutan tokoh-tokoh inspiratif dari kalangan pelajar. Dan tanpa diduga, nama Sari kembali disebut. "Kami mengundang Sari Ayuning Tias, untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada adik-adik kelas dan para tamu," ujar MC, disambut tepuk tangan meriah. Namun bagi Sari, langkah ke podium itu bukan langkah menuju kebanggaan, melainkan panggung untuk menanam benih yang lebih dalam. Sari berdiri di hadapan ratusan pasang mata, tapi kali ini ia tidak merasa kecil. Suaranya pelan, tapi penuh keteguhan. "Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak pejabat, bukan anak guru, bahkan bukan anak kota. Saya hanya anak dari seorang ibu yang tak pernah menyerah mendidik saya dengan kasih dan doa. Jika saya bisa berdiri di sini hari ini, itu bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya terus berjalan walau tidak dilihat." Suara Sari mulai bergetar, tapi tidak melemah. "Dulu saya duduk di bangku paling belakang. Sepatu saya sobek. Saya sering dianggap tak penting. Tapi saya belajar, bahwa yang membuat kita berharga bukan apa yang kita pakai atau siapa yang kita kenal. Tapi bagaimana kita berusaha meski tak ada yang melihat." Aula hening. Beberapa ibu menangis, beberapa guru tertunduk, dan tak sedikit siswa yang menatap Sari dengan mata yang berubah. Ia menoleh ke arah ibunya yang duduk di pojok ruangan, sama seperti dulu. "Saya ingin berterima kasih kepada ibu saya. Ibu tidak pernah menyuruh saya menjadi hebat, hanya menjadi baik. Dan hari ini, saya ingin menyampaikan, tidak apa-apa kalau kalian merasa kecil. Dunia kadang memang tidak adil. Tapi percayalah, kebaikan dan kerja keras akan menemukan jalannya sendiri." Sari menunduk memberi salam, lalu kembali ke tempat duduk. Tak ada selebrasi berlebihan, tapi semua yang hadir tahu, mereka baru saja menyaksikan sebuah pidato yang tak akan mereka lupakan. Bukan karena keindahan kata-katanya, tapi karena kebenaran yang terpancar darinya. Sari telah mengubah aula itu menjadi tempat pembelajaran paling jujur, tanpa papan tulis, tanpa proyektor, hanya dengan hati yang bicara. Setelah acara selesai, banyak yang menghampiri Sari. Bukan untuk sekadar berfoto atau memberi selamat, tapi untuk mendengar lebih banyak darinya, tentang hidup, tentang cara bertahan, tentang makna keberhasilan yang tak bisa dibeli. Dan di antara semua pujian itu, Sari hanya berkata satu hal, "Semua ini bukan tentang saya. Ini tentang kita, tentang siapapun yang pernah direndahkan, tapi memilih untuk tetap berdiri." Dan saat langit sore mulai berwarna jingga, Sari melangkah keluar dari aula. Bukan sebagai gadis desa yang diremehkan, tapi sebagai suara baru bagi mereka yang tak pernah punya tempat. Suara yang tak lagi dipinggirkan, karena kini, dunia telah belajar mendengar. Beberapa bulan telah berlalu sejak pidato Sari yang mengguncang aula itu. Tapi gaungnya masih terasa, namanya sering disebut dalam rapat sekolah, dijadikan contoh oleh guru-guru dalam setiap pertemuan orang tua. Bahkan murid-murid baru kini mendengar tentang gadis dari desa yang mengubah wajah sekolah mereka tanpa mengangkat suara, hanya dengan ketulusan dan kerja keras.
Suatu pagi, Bu Nina menemukan sekelompok siswa berkumpul di perpustakaan lebih pagi dari biasanya. Mereka sedang menyalin artikel dari buku-buku ilmiah, sama seperti yang dulu dilakukan Sari. "Kami ingin jadi seperti Kak Sari," ujar salah satu anak kelas 8 dengan mata berbinar. Bu Nina hanya tersenyum, tersadar bahwa warisan Sari bukan prestasi, tapi semangat yang menular diam-diam. Di rumah kecilnya di pinggiran desa, Sari masih hidup sederhana. Ia kini mendapatkan beasiswa penuh dari sebuah universitas ternama. Setiap pagi ia naik bus ke kota, membawa harapan dan semangat yang dulu menemaninya. Berjalan kaki ke sekolah, ibunya tetap menjahit di rumah, tapi kini lebih banyak tersenyum. "Kamu sudah bawa terang ke banyak tempat, Nak," ucapnya suatu malam, saat mereka makan malam berdua. Suatu hari, Sari diminta kembali ke sekolah lamanya untuk menjadi pembicara dalam acara kelulusan. Ia berdiri lagi di podium yang dulu terasa terlalu tinggi untuknya. Tapi kali ini, ia bukan lagi tamu, ia adalah inspirasi. Suaranya lembut seperti dulu, tapi kini penuh kepercayaan diri. "Saya berdiri di tempat yang sama, tapi hati saya tidak lagi sendiri," katanya, membuat banyak guru dan siswa menangis diam-diam. Setelah pidatonya, seorang anak perempuan mendekatinya. Tubuhnya kecil, rambutnya dikepang sederhana. Ia menggenggam sebuah buku lusuh dan berkata, "Kak, aku juga sering duduk di pojok. Tapi setelah dengar cerita kakak, aku gak takut lagi." Sari tersenyum, menatap gadis kecil itu seolah menatap dirinya sendiri di masa lalu. Ia membelai kepala anak itu dan berkata, "Jangan berhenti bermimpi, ya. Dunia akan melihatmu, ketika kamu tetap jadi dirimu sendiri." Hari itu, Sari tidak pulang dengan trofi atau pujian. Tapi ia pulang dengan hati yang penuh, karena tahu, meski kisahnya sederhana, ia telah meninggalkan jejak di banyak hati. Ia tidak lagi butuh pengakuan. Yang ia butuhkan hanyalah memastikan bahwa tak ada lagi anak yang merasa kecil hanya karena ia berbeda. Dan di sudut sekolah, di sebuah rak perpustakaan, terdapat sebuah buku catatan kecil berjudul, "Langkah-langkah Sari". Isinya adalah kutipan-kutipan semangat dan cerita-cerita pendek yang ia tulis diam-diam dulu. Sekarang, setiap murid boleh membacanya. Bukan untuk tahu siapa Sari, tapi agar mereka tahu, mereka juga bisa.